Halo Sobat Pustaka, kembali lagi bersama kami di Podcast Literasi di episode ke-6. Kali ini bersama saya Surya Dharma. Saya Tirta Aldriana. Kami merupakan Duta Perpustakaan Universitas Riau tahun 2025. Nah, episode kali ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa, narasumber kita yang sangat luar biasa, yang aktif di bidang literasi nih teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau tahu, podcast kita hari ini itu akan membahas mengenai Ruang Baca, Ruang Berkarya, Perjalanan Literasi Duta Baca Riau 2025. Nah, sudah bersama kita narasumber hebat kita ada Kak Wahyu dan Kak Zahra. Halo Kak Wahyu. Halo Kak Zahra. Sapa-sapa dulu teman-teman yang di rumah nih. Nah, teman-teman, kalau sedikit informasi nih bahwa Kak Wahyu dan Kak Zahra ini merupakan pemenang 1 dan pemenang 2 Duta Baca Provinsi Riau tahun 2025. Nah, boleh nih Kak kenalan dulu. Siapa nih namanya? Nama lengkapnya, asal daerahnya Kak. Betul. Boleh duluan? Boleh Kak Wahyu duluan. Ya. Hai semuanya, kenalkan aku Wahyu Oktavialni. Sekarang aku bekerja sebagai pengajar dan juga punya lembaga pendidikan private. Dan alhamdulillah beberapa minggu yang lalu, alhamdulillahnya diamanahkan sebagai Duta Baca Provinsi Riau 2025. Oke, boleh Kak Zahra. Halo semuanya, namaku Azahra Maulia Risanda, biasanya dipanggil Zara aja ya biar gampang. Nah, aku baru-baru ini mendapatkan runner up Duta Baca Riau 2025. Adapun kesibukan saat ini ya, saya kan stay di Pekanbaru aja memang asli sini, dan juga bekerja sebagai supervisor di Gramedia Pekanbaru Sudirman. Luar biasa nih narasumber kita hari ini Kak ya. Oke, mungkin Kak, apa nih Kak motivasi Kakak untuk awal mengikuti dari ajang Duta Baca ini? Mungkin boleh dari Kak Zahra dulu deh. Oke, kalau ke motivasi ikut Duta Baca ya, sebenarnya itu awalnya tahu ada Duta Baca itu malah dari mama saya. Mungkin karena mama saya itu ngelihat saya kerjanya baca buku mulu gitu ya. Akhirnya ini ikutan nih gitu kan, lumayan gitu kan. Oh iya, dan saya juga merasa oke deh mau melepaskan diri, mengekspresikan diri di luar pekerjaan gitu kan. Jadi ya udah akhirnya ikutan ajang Duta Baca dan cukup bahagia juga ya. Ternyata visi-visi saya ternyata diterima dengan baik oleh juri juga begitu. Oke. Mungkin gantian boleh ke Kak Wahyu. Kalau Kak Wahyu ya, apa sebenarnya motivasinya? Ya karena jadi segini sebenarnya. Awalnya Kak Wahyu tahu Duta Baca itu ketika Najwa Shihab menjadi Duta Baca. Oke. Waktu Duta Baca sebelumnya nggak tahu kalau ternyata di Indonesia itu ada yang namanya Duta Baca. Nah, ternyata setelah dicari tahu, ada loh namanya Duta Baca, dan ada Duta Baca di daerah-daerah, salah satunya provinsi. Nah, waktu itu cari-cari tahu dan termotivasi ingin mencoba menjadi salah satu dari Duta Baca itu. Karena hobinya juga membaca, suka mereview buku dan memotivasi orang lain. Yuk baca buku ini, ini seru nih gitu. Oke. Nah, gimana sih? Iya, keren banget nih. Gimana sih perasaan Kak Wahyu sama Kak Zahra nih waktu pertama kali dinobatkan menjadi pemenang 1 dan 2 Duta Baca? Iya. Gimana sih perasaannya? Mungkin ya, teman-teman. Iya, mungkin Kak Wahyu dulu. Kak Wahyu dulu. Kak Wahyu dulu, boleh. Perasaannya yang pertama senang, yang kedua takut. Wow. Takut ya. Oke. Apa nih yang buat takut nih Kak? Soalnya ini kan amanah ya. Soalnya amanah. Sebelum kita itu masuk ke finalis, kita tuh udah diwanti-wanti nih, seorang Duta Baca itu harus bertanggung jawab dengan titelnya gitu. Nah, itu kan Duta Baca Provinsi Riau. Berarti yang dipegang nggak cuman Pekanbaru nih, Riau gitu. Dan gimana caranya untuk memotivasi orang ikut suka baca buku. Nah, itu salah satu amanah yang luar biasa kan besarnya. Makanya takut. Bahkan waktu itu meskipun nggak kepilih juga juara 1 nggak apa-apa. Karena itu besar sekali amanahnya gitu. Betul. Nah, senangnya karena berarti udah bisa satu langkah seperti Najwa Shihab tadi kan. Iya, luar biasa. Jadi penerus Najwa Shihab juga. Penerusnya jauh ya. Melalui Pekanbaru dulu, Riau dulu ya, dari Riau dulu. Kecil dulu ya. Mungkin kalau dari Kak Zahra gimana?
Kalau saya kan awalnya juga ikutan ini karena saya suka konten tentang buku juga ya. Oke. Nah, Keren dari situ keren Kak. saya sadar juga sih sebenarnya kalau dibanding Kak Wahyu atau finalis lain itu saya track record di lapangan tuh masih kurang ya, selain saya kerja di Gramedia memang selalu membantu terkait buku, bacaan gitu. Jadi bisa dibilang saya pertama kaget kayak wah ternyata saya bisa sampai sejauh ini, ternyata ide-ide dan visi saya itu dianggap oke juga gitu oleh panitia gitu kan, dan saya senang dan juga ya udah gitu kan akhirnya merasa oke lah mungkin walaupun saya bukan meraih juara utama setidaknya bisa kerja sama sama Kak Wahyu sama benar. finalis-finalis lainnya kan untuk menciptakan sesuatu hal untuk mulai terjun gitu, nggak cuman konten atau di kerjaan aja gitu. Oke. Oke. Dalam perjalanan literasi tentu kita bakal punya momen-momen nih Kak. Boleh dong Kak ceritain momen yang paling berkesan sekiranya dalam mengikuti Duta Baca ini? Di Duta Baca ya? Iya. Boleh juga nih selain itu yang paling membekas di dalam Kakak dalam perjalanan literasi gitu. Iya, kegiatan literasi. Kegiatan Momen literasi. pertamanya yang paling berkesan banget, paling ngeklik nih rasanya di hati. Apa nih Kak, boleh sharing-sharing aja? Banyak sebenarnya peristiwa-peristiwa yang ngeklik gitu. Bahkan di setiap event-event itu punya ada rasa tersendiri gitu. Kalau dibilang apa yang paling ngeklik, ini berdasarkan dari ini ya, rentetan perjalanan di kegiatan boleh. literasi. Mungkin ini. Jadi sebelumnya itu saya pegiat literasi digital. Oke. Jadi kita sama teman-teman itu datang ke satu desa namanya Kotolamo. Di sana itu di satu SMP kan kalau kita di satu kelas kan biasanya isinya 30 ya. Iya. Di situ satu sekolah isinya 30. Wow, Dan satu di sekolah sana ya? nggak ada sinyal. Dan Baik. yang buat lucunya lagi, jadi kan saya tuh kalau misalnya ngisi acara gitu kan, saya berusaha gimana caranya supaya kegiatan itu menarik. Nah, jadi salah satunya waktu itu kegiatannya tuh ngasih pertanyaan, terus anak itu jawab pakai sticky note. Oke. Nah, menuliskan aplikasi-aplikasi yang mereka tahu. Nah, mereka penulisannya itu salah-salah karena tidak terbiasa dengan itu. Nah, berarti kan literasinya itu cukup rendah. Rendah ya. Dan saya terkejut di Riau ternyata masih ada daerah-daerah yang seperti itu gitu. Oke. Kalau Kak Zahra sendiri gimana? Oke, kalau terkait literasi sama minat baca juga lah ya gitu kan. Jadi awalnya juga yang membekas di saya, kenapa awalnya saya suka baca dan mengonten terkait buku gitu ya. Karena saya sejak kecil itu dibacain novel sama mama saya. Wah, keren ya iya. Kak, dibacain novel. Iya, waktu Iya, itu iya. inget banget pertama kali dibacain novel Laskar Pelangi. Wah. Nah, abis itu dari situ jadinya dilangganin majalah, terus juga saya baca-baca buku, baca komik gitu. Dan akhirnya pas saya keterima di toko buku sekarang yang saya kerjanya di Gramedia itu, saya akhirnya senang saya bisa berbagi terkait bacaan. Mungkin saya belum sempat ya kayak volunteer atau yang semacam kegiatan seperti itu, saya memang belum banyak pengalaman. Tapi di toko buku sendiri saya banyak juga nih kayak nemu kadang-kadang anak-anak dia minta rekomendasi buku ke saya pas saya lagi di area jual gitu ya, kayak Kak ada nggak buku ini, Kak ada nggak buku ini, terus saya seneng gitu loh, oh ternyata anak zaman sekarang masih suka baca buku ya, Kak. masih iya sama orang tuanya juga mendorong mereka untuk beli buku. Jadi saya baru kemarin juga tuh kayak ada 2 anak mereka itu nanyain Kak apa Kak buku yang lucu, apa Kak buku yang serem, itu saya pandu dan saya kasih Lucu ya Kak. edukasi juga ini nggak boleh, masih ini untuk 18 plus ya, nggak boleh untuk kalian gitu. Terus adiknya kayak oh saya 10 tahun Kak katanya gitu. 8 tahun lagi gitu ya. Kayak udah besar banget gitu ya. Seru sih sebenarnya kalau saya sih itu yang membekas ya. Oke. Nah, kalau kita lihat nih Kak dari perjalanan Kak Wahyu dan Kak Zahra dalam menggiat literasi ini tadi, kira-kira seberapa persen sih pengaruh perpustakaan untuk Kakak berdua, baik itu di sekolah mungkin atau di kampus Kakak dulu, untuk meningkatkan literasi dari Kakak berdua? Mungkin dari Kak Zahra dulu? Kalau persen agak susah ya, tapi kalau saya ingat-ingat dari kecil, sebenarnya dulu itu saya kan suka baca buku dari kecil. Dikenalkan sama orang tua saya ke perpustakaan Suman HS. Oke. Waktu itu saya ingat banget, saya bikin member waktu itu demi bisa minjem buku tentang komputer. Dulu kan internet belum semaju sekarang. Jadi buku-buku tentang komputer untuk anak-anak itu ada gitu, cara membuat website lah, apalah gitu. Jadi sebenarnya cukup relevan, cukup besar, mungkin 75% gitu ya. 75% Tapi ya. sisanya kan saya memang ada banyak beli sendiri juga kan. Oke. Cuman pas di kuliah juga malah sempet saya di perkuliahan karena saking sibuknya saya itu lupa membaca untuk hobi sebenarnya. Tapi barulah pas udah deket-deket skripsi udah agak lowong waktunya baru saya mulai rutin baca buku lagi gitu. Dan itu juga ya berkat saya kunjungan ke perpustakaan daerah atau terakhir juga saya sempat ke perpustakaan BI ya, itu kan ternyata
oke banget saya posting di TikTok juga FYP ternyata gitu. Oke. Oke, Iya, masih berarti FYP ya, Kak? termasuk besar juga ya pengaruh perpustakaan untuk Kak Zahra dalam menggiat literasi ini. Kalau Bener. Kak Wahyu sendiri gimana? Kalau bisa dibilang cukup besar. Cukup besar ya? Karena saya kan bukan berasal dari keluarga yang finansialnya cukup gitu. Iya, Nah, betul. buku itu mungkin kenapa orang nggak baca buku sekarang itu karena buku tuh salah satu tersier kalau bisa dibilang Iya, ya, mungkin Iya, ya. Karena betul. harganya Seperti itu. mahal Mahal gitu. ya. Bener sih. Nah, kebetulan waktu itu saya kan tinggal di Dumai dulu waktu sekolah. Ibu saya tuh jualan di rumah sakit umum. Oke. Nah, perpustakaan daerah Dumai itu di dekat rumah sakit itu. Nah, jadi saya kalau misalnya pulang sekolah bosan gitu kan, saya ke perpustakaan karena saya butuh buku tapi saya nggak punya uang buat belinya dan saya ke perpustakaan. Dan itu juga Oke. terjadi sepanjang saya dari SMP itu sampai saya kuliah. Di perkuliahan kan kita butuh buku nih kan. Betul. Nah, kebanyakan buku yang saya baca itu ya dari perpustakaan gitu. Jadi kalau misalnya tumbuh minat baca dan berkembang proses literasi ini, perpustakaan cukup menjadi donatur terbesar lah persennya di Oke. hidup saya gitu. Iya, jadi betul ya teman-teman. Jadi perpustakaan itu adalah salah satu cara ya, salah satu cara memang kita bisa dapatkan banyak buku ya di perpustakaan. Jadi teman-teman tidak ada alasan tidak baca buku. Ya. Jadi karena kita nggak perlu beli, kita punya perpustakaan yang bisa Iya, kita bisa datangi. dipinjam. Apalagi sekarang di Provinsi Riau sudah ada perpustakaan Suman HS, perpustakaan Bank Indonesia dan banyak perpustakaan lain ya Mungkin kan. Nyaman lagi kan? catatannya ini mungkin ya. Buku-buku di perpustakaan itu jarang yang populer. Iya, terbaru seperti itu ya. Iya, jadi Mm-mm. saya membandingkan nih bahan bacaan saya dengan bahan bacaan teman-teman yang lain yang mungkin punya potensi untuk membeli gitu. Nah, bahan bacaan saya stuck di koleksi-koleksi perpustakaan yang kurang populer gitu. Iya. Sementara yang lain membaca yang populer. Tapi setelah saya pikir-pikir itu juga tidak ada masalah sih karena semua buku mengandung ilmu dan semua buku punya insight-nya Benar masing-masing. Iya, betul sekali. Sejauh ini nih Kak Wahyu dan Kak Zahra mungkin sudah banyak nih membaca buku. Apa sekiranya buku yang paling berkesan dan sampai saat ini masih Kakak inget terus ataupun masih Kakak bawa terus nih? Iya, yang Apa nih kira-kira? berpengaruh mungkin Boleh ya. dari Kak Wahyu dulu. Dari saya. Ini pertanyaannya juga cukup sulit ya karena menurut saya semua buku tuh punya pengaruh dalam hidup saya. Jadi saya baca buku. Jadi kan orang kan baca buku, dia baca buku terus dia dapat insight kan. Betul. Iya, Nah, benar. kalau saya punya masalah, saya nggak tahu mau tanya siapa, saya tanya ke buku, makanya saya cari buku. Jadi saya itu membaca buku tuh alasannya satu karena saya penasaran, dua karena saya kepo. Saya punya masalah dan saya ingin tahu jawabannya berdasarkan pemikiran orang lain. Nah, makanya saya baca buku. Jadi kalau ditanya buku apa yang berpengaruh dalam hidup saya banyak. Banyak ya. Karena saya mulainya dari permasalahan hidup saya kan. Jadi macam-macam buku itu memiliki insight-insight tersendiri dalam hidup saya. Contoh misalnya kayak saya lagi menghadapi masa-masa ini nih gitu kan. Nah, saya penasaran kenapa ya ini terjadi pada hidup saya dan saya cari bukunya dan dia kasih insight ke saya dari buku itu. Nah, itu membawa pengaruh ke hidup saya. Bukan saya baca buku terus dapat insight mempengaruhi hidup saya, tapi hidup saya penuh pertanyaan dan saya tanyakan itu ke buku gitu. Jadi gitu. Keren. Jadi kalau ditanya apa satu rekomendasi, kayaknya nggak cuma satu, tapi Banyak ya. banyak. Karena Betul, masing-masing buku tuh punya insight-nya masing-masing Masing-masing dalam hidup gitu kita. ya. Keren. Mungkin kalau Kak Zahra? Oke, kalau saya sebenarnya setuju sih sama Kak Wahyu ya, karena kan memang banyak banget ya, iya, Kak? buku tuh ada banyak banget gitu kan, dan memang insight-nya beda-beda tergantung kita butuh apa. Cuman kalau disuruh milih nih satu buku yang memang berpengaruh ke jalan hidup saya, mungkin tahu nggak buku Negeri Lima Menara? Oke. Tahu. Ah. Nah, jadi kan itu tuh salah satu buku yang aku baca waktu kelas 6 SD kalau nggak salah. Negeri Lima Menara, terus ada lanjutannya Ranah Tiga Warna. Nah, si lanjutannya inilah yang benar-benar berpengaruh sampai ke pilihan jurusan saya pas kuliah. Jadi kan ceritanya itu mungkin sedikit refresh untuk yang nggak tahu ceritanya tentang Alif Fikri. Dia itu kan pertama sekolah di pondok gitu ya. Betul. Dan sebenarnya nggak setuju, tapi karena ayahnya berkeras, dia harus pendidikannya bagus, dia tuh berkuliah di pondok gitu. Setelah itu baru di buku keduanya dia kuliah di Unpad, di jurusan HI, tapi digambarkan dia itu
untuk bertahan hidup dia menulis artikel, dia menjadi seorang jurnalis gitu. Sampai akhirnya dia pertukaran pelajar ke Kanada gitu Wah, ceritanya. menarik ya. Dan akhirnya saya waktu SD itu benar-benar, wah aku juga pengen nih jadi jurnalis gitu pada saat itu. Dan akhirnya saya memang beneran suka menulis kan, walaupun sekarang tulisannya lebih ke fiksi sih, dan sekarang juga ada opini juga. Dan saya pun melanjutkan kuliah akhirnya di ilmu komunikasi UGM, jurusannya jurnalisme gitu. Itu berpengaruh besar ya buku yang dibaca tadi dalam hidup kakak berdua ya. Nah Kak, kalau kita lihat tadi pengaruh buku nih terhadap kakak. Kadang minat baca dan literasi anak itu memang berpengaruh juga dari keluarga. Terutama orang tua, seperti itu, lingkungan, pertemanan gitu. Kalau untuk kakak berdua sendiri bagaimana? Keluarga dan lingkungan mendukung nggak dalam kegiatan membaca ini? Oke, kalau saya pribadi sangat mendukung. Sangat mendukung Kenapa? ya. Karena ayah dan ibu saya itu suka banget baca buku memang dari awal. Kayak papa itu suka baca koran waktu masih lajangnya gitu ya. Terus kalau mama suka baca novel, dilangganankan majalah gitu. Ya, dan akhirnya ya udah dari kecil kan pertama dibacain tuh novel, setelah itu juga dilangganankan majalah Bobo gitu. Terus kemudian jadi kawanku gadis dan banyak lagi gitu kan. Gitu sih, jadi mendukung. Cuman karena saat saya sudah kerja gini kan saya kadang bablas tuh suka sekalinya ada gaji tuh beli buku terus gitu kan. Jadi kadang diledekin sama Nambah semua koleksi ya berarti Kak? Iya, udah nimbun itu kan. Diledekin sama sekeluarga tuh, apalagi mama saya, udahlah beli buku aja terus beli baju langsung sekali gitu kan. Iya, Buku jadi aja. prioritas ya buku ya. Iya, jadi Bisa nih teman-teman main ke rumah kakaknya, bukunya Iya, banyak loh. Iya, banyak minjem loh. buku boleh ya. boleh. Yang penting balik ya. Itu berat tuh Zar. Waduh, berat tuh Zar. Makanya kakak nggak pernah minjemin buku. Pengalaman kayaknya. Kak Iya, Zara. pengalaman ya Kak. Trauma. Iya, luar biasa. Berarti kalau untuk Kak Wahyu sendiri bagaimana? Kalau kakak sih, keluarga kakak tuh dibilang mendukung, ya nggak push gitu juga. Atau menolak juga enggak. Karena orang tua kakak bukan orang tua yang parenting kekinian kan. Apalagi mereka juga bukan orang yang pendidikannya juga tinggi. Cuman, nah jadi gini, kan banyak nih orang yang tanya sama kakak kan, kenapa sih Wahyu kok suka baca buku gitu kan. Nah, kakak pun heran kenapa ya suka baca buku gitu. Nah, setelah itu kakak berefleksi, kenapa ya aku suka baca buku. Nah, jadi ternyata buku itu bukan perkenalan pertamanya, bukan ketika kita membacanya, tapi ketika kita melihatnya. Nah, jadi disitulah akhirnya Kak Wahyu paham, oh ternyata dulu meskipun orang tua saya itu bukan orang tua yang terdidik atau pendidikannya tinggi, tapi mereka sering kayak misalnya ibu saya nih, kan kalau masak tuh, masak cabai tuh ada bungkusan yang koran itu kan. Iya. Oh, Nah, iya, beliau baca tuh, baca. Beliau suruh saya baca? Tidak. Tidak. Tapi saya melihat beliau membaca itu. Betul. Satu aktivitas membaca terpapar di saya. Betul. Belum dari buku. Nah, kalau liburan, sepupu-sepupu saya itu suka baca buku. Nah, mereka kalau saya liburan bareng mereka pasti akan mendatangi toko buku. Apakah saya dibelikan? Enggak juga. Cuman saya datang ke sana, berada di lingkungan buku, itu membuat saya terpapar di buku untuk pertama kalinya. Nah, jadi saya kan juga pendiam. Ternyata setelah saya pelajari, pendiam ya, introvert enggak juga. Maunya enggak gitu tapi pendiam ya Iya. kakaknya. Nah, jadi ternyata saya sadari meskipun secara tidak langsung keluarga itu mendukung, tapi memaparkan kegiatan membaca itu dari keluarga. Memang dari keluarga. Jadi makanya saya sampaikan ke orang-orang gitu. Membaca buku itu bukan dari membaca pertamanya, tapi melihat Benar. dulu. Foto dulu mungkin gitu kan. Nah, nanti buka-buka dikit akhirnya menemukan suatu hal yang membuat kita suka baca buku gitu. Iya. Berarti mudah terpancing dulu ya, terpancing dulu dengan terpapar dulu lah gitu. udah kayak penyakit ya Kak ya. Iya, Terpapar. terus. Oke. Jadi teman-teman betul sekali. Jadi memang faktor dari lingkungan, keluarga dan orang tua itu sangat berpengaruh dalam Iya, minat benar. baca kita ya. Dari gemar membaca nih Kak, tentu menjadi dorongan untuk kita aktif berkarya. Bagaimana nih Kak dari proses transisi dari yang gemar membaca tadinya menjadi aktif berkarya dan meningkatkan mungkin angka literasi? Mungkin boleh dulu dari Kak Zahra. Oh, oke. Awalnya dari membaca jadi suka berkarya Iya, gitu. benar. Oke, kalau saya pribadi dulu itu mulai dari SD saya baca karyanya Enid Blyton, kayak terjemahan dari bahasa Inggris ya. Nah, itu terkait dia tuh ceritanya banyak, ada 5 sekawan misteri-misteri gitu, ada juga
Mallory Tower sama Saint Clair cerita tentang asrama-asrama gitu. Dari bacanya, seru ya bacanya, saya jadi pengen nulis hal seperti itu gitu. Jadi saya tulis-tulis tuh kayak sekolah ke asrama lah, padahal saya gak pernah ngalamin gitu kan. Setelah itu inget banget pertama kali saya berkarya itu saya tulis di buku tulis. Saya tulis itu ceritanya kan karena gak ada laptop dulu ya. Abis itu teman-teman saya sekelas pada baca-baca juga di buku tulis itu, terus mereka lanjutin juga tulisannya gitu. Kalau aku dulu gitu perkenalan dari membaca jadi berkarya, dan sampai sekarang juga keterusan sih untuk kadang saya juga nulis opini, kadang saya nulis puisi, cerpen, ada juga salah satu tulisan saya dibukukan juga sih jadi salah keren ya teman-teman. satu bagian dari antologi dari penerbit Elunar, cerita mini gitu sih gitu. Oke, berarti karya lebih dominan ke fiksi nih Kak? Iya kalau saya ya Oke. cuman kadang juga ada kayak refleksi-refleksi gitu sih. Menarik. Boleh kalau Kak Wahyu gimana nih Kak? Dari membaca menjadi karya ya. Iya, benar. Proses penulisan karya pertama saya itu di SMP. Waktu itu Wah, saya SMP. ikut FLS 2N Cipta Cerpen. Oke. Nah, juara 1 di Dumai, tapi nggak sampai ke nasional. Wah, keren. Iya, sebenarnya bukan cuman karena membaca sih itu. Apa tuh Kak? Iya, karena Lainnya, kan Kak? ingin mencoba aja gitu kan waktu Oke. itu. Nah, kalau untuk menulis, mungkin secara karya itu cerpen itu, dan juga ada cerpen yang diterbitkan di Balai Bahasa. Dan itu juga proses ingin menulis. Tapi saya belum sampai di titik saya merasa mampu untuk menulis. Karena kebanyakan yang saya baca itu sebenarnya non-fiksi. Oke. Nah, jadi kan untuk menulis sesuatu itu kita butuh imajinasi. Iya, Betul. benar. Sebenarnya juga bisa nulis non-fiksi sih, tapi contohnya kayak cerpen. Nah, saya beberapa tahun belakangan itu lebih tertariknya ke non-fiksi. Seperti saya katakan tadi, saya kalau ada masalah saya carinya ke buku Iya. gitu, jadi Buku. non-fiksi. Nah, kenapa saya belum menulis atau menulis fiksi, karena itu saya nggak terlalu banyak baca buku fiksi gitu. Berarti Tapi lebih dominan ke yang non-fiksi ya Kak? untuk beberapa tahun belakangan iya. Oke. Tapi saya sekarang udah mulai ke fiksi lagi. Jadi waktu SMP, SMA saya suka baca novel. Habis itu udah mulai bosan nih baca novel gitu kan, nggak straight to the point, saya butuh poinnya apa nih gitu kan. Oke. Makanya saya baca non fiksi. Tapi tahu nggak, baca fiksi itu kan menghidupkan empati. Betul, Benar, betul. Nah, saya merasa kayak kosong gitu kalau baca non fiksi. Oke. Iya, jadi kan itu kan untuk jawaban Iya. di kita sendiri kan. Kita nggak ikut merasakan apa namanya, kalau di fiksi itu ada cerita tentang ini diceritakan, terus kita merasakan oh gini ya kalau menjadi seorang ini. Nah itu. Beberapa tahun terakhir saya merasa hidup saya tuh kayak sepi gitu. Makanya saya kembali nggak terlalu banyak sih, tapi mulai ke fiksi lagi gitu. Oke. Karena di fiksi kita bisa menempatkan diri kita di ceritanya juga ya kan Kak? Kebawa Menimbulkan perasaan. empati sih kalau Iya, menurut saya. menimbulkan empati. Ya. Empati. Nah Kak, kalau kita lihat nih kan pastinya udah banyak nih kegiatan atau program atau karya yang Kakak berdua hasilkan nih dari program atau kegiatan literasi. Apa sih satu program atau kegiatan atau karya mungkin yang Kakak berdua banggakan nih yang sudah Kakak lakukan? Gitu. Mungkin dari Kak Wahyu dulu. Yang sudah dilakukan ya. Karena menjadi duta baca ini baru ya, berarti belum termasuk ke program yang duta baca. Betul. Karena sebelumnya saya di literasi digital. Nah, mungkin ini gerakan literasi digital sekolah. Nah, jadi kita ke sekolah-sekolah itu untuk memberikan pengetahuan literasi digital. FYI, literasi digital itu bukan membaca dari e-book. Iya, betul. Tapi lebih ke gimana jadi netizen yang baik. Nah, Oke. salah satu menjadi netizen yang baik itu kan tidak terpapar hoax. Dan tahu tidak, kita tidak terpapar hoax kalau kita punya critical thinking. Betul. Dari mana datangnya critical thinking? Dari membaca. Iya, Nah, mungkin betul. itu yang salah satu yang saya bisa bukan banggakan ya, tapi tertarik untuk orang juga mencoba untuk itu. Karena bukan membacanya dulu, tapi menumbuhkan critical thinking-nya dulu. Karena critical thinking ini juga didapat dari membaca, tumbuh dari membaca. Jadi kenapa dulu kita nih membaca? Karena supaya kita punya critical thinking gitu. Karena jadi tagline saya di Duta Baca itu kan membaca dan berdigital. Sekarang ini kan nggak lepas dari dunia digital kan. Iya benar Kak. Nah, membaca itu harus bisa jadi tameng kita juga di dunia digital gitu. Makanya salah satu yang program yang mungkin menurut saya menarik itu apa namanya, membentengi anak-anak itu dengan ilmu-ilmu dulu,
baru dia masuk ke dunia digital gitu. Jadi dia jadi netizen yang bijak gitu. Oke, kalau dari Kak Zahra? Oke, berarti program atau suatu hal yang dibanggakan gitu ya terkait literasi dan minat baca gitu ya. Kalau saya mungkin kan memang belum banyak nih terjun ke lapangan, dan juga saya juga jadi runner up juga baru 2 minggu gitu Iya, sebenarnya. betul. Nah, tapi Masih fresh ya Kak? masih fresh Masih banget. fresh. Tapi yang saya banggakan salah satunya kan saya memang membawa tentang saya ini konten kreator juga ya di Iya. TikTok. Nah, kebetulan salah satu konten saya yang banyak ditonton dan dikomentari itu terkait tips membaca buku berbahasa Inggris untuk Wah, pemula. Oke. keren ya Nah, Kak? iya, pada saat itu saya sekedar bikin konten aja gitu, kayak ngasih tahu pertama itu kalian pilih buku yang gampang dan menarik dulu, kemudian bisa cek sampel buku dulu, gini, dan ternyata banyak loh yang memang pengen baca buku bahasa Inggris tapi nggak tahu mulai dari mana gitu. Benar. Nah, dari sana saya mulai, oh kayaknya saya memang pengen deh sharing-sharing terkait ini gitu kan, mumpung saya memang suka baca buku dan juga bahasa Inggris gitu kan, bisa disatukan untuk saya membuat orang-orang makin minat bacanya itu tinggi dan juga tertarik untuk explore sastra dunia gitu sih. Oke. Oke nih Kak, dalam mengikuti ajang Duta Baca tentu kita pasti memiliki visi ya Kak Wahyu dan Kak Zahra. Apa nih visi pribadi yang Kakak bawa sebagai Duta Baca ini? Dari Kak Zahra dulu? Oke, boleh. Untuk visi ya, kalau visi yang saya bawakan itu sebenarnya sederhana aja. Cuman sekedar ingin membuat membaca itu sebagai kegiatan yang menyenangkan dan berdaya guna dan bukan beban akademis. Ya. Jadi kan belakangan ini kan kalau misalnya saya nih suka baca buku, suka bawa buku kemana-mana, orang-orang itu sering berkomentar seakan-akan, ih rajin banget, gitu Iya kan. bener lagi Ih Kak. rajin banget, ih ini pasti pinter nih, ini Iya. culun nih gitu. Nah, sementara saya pengen membuat keadaan yang mana, baca buku tuh biasa aja, baca buku itu ya hobi yang biasa saja, yang memang seperti hobi orang main padel, hobi orang main apa gitu kan. Jadi dengan itu makanya saya menyusun beberapa program pada saat itu, kayak misalnya membuat campaign gitu ya, kayak misalnya ada hashtag Riau Membaca, nanti kita saling sharing-sharing lagi baca buku atau Oke. potongan buku, itu kan cuman menormalisasi kalau kegiatan membaca itu seru loh, menyenangkan loh, bisa di-story-in loh kalau orang-orang FOMO gitu ya. Betul, menarik, betul, menarik, betul. menarik. Gitu. Karena sekarang apa-apa selalu update ya Kak ke Iya. digital, FOMO. Bener, ya nggak apa-apa diawali dari foto-foto buku aja biar keren aja. Nanti Benar, lama-lama betul, bakal betul. baca kan kayak Iya. kata Mbak Wahyu juga gitu. Kalau Kak Wahyu? Sebenarnya kalau visi saya yang tertulis di situ dan juga menjadi visi saya adalah menciptakan Riau ini sebagai kawasan literasi aktif Oke. dan kolaboratif. Kenapa? Karena kita berkaca ke daerah lain gitu. Kayak di Jakarta tuh event-event membaca tuh banyak yang datang gitu. Iya, Dan event-eventnya banyak yang kreatif dan menarik. Jadi kayak kata Zahra tadi, membaca itu bukan kegiatan yang memboringkan gitu, membosankan, tapi kegiatan yang bisa menyenangkan kok Iya. gitu. Nah makanya untuk menciptakan kegiatan itu kita nggak bisa sendiri. Makanya kolaboratif itu tadi. Jadi menciptakan Riau ini sebagai kawasan literasi aktif. Jadi literasinya itu aktif gitu. Aktif, ada banyak eventnya dan orangnya juga ada gitu. Karena kita nggak terlalu aktif di situ. Nah untuk aktif ini butuh banyak sokongan dan butuh banyak pihak yang bersama-sama untuk menciptakan ini gitu. Jadi visi Benar. saya itu gitu. Oke. Amin ya. Amin. Kita doakan terjalankan dan terrealisasi ya kan. Amin. Nah, Sangat Kak, diharapkan ya. iya sangat diharapkan pastinya ya. Iya, Pastinya berdampak juga bagi generasi muda Dengan saat bantuan ini. Surya juga ya. Boleh, Hmm, boleh. Just call me Kak. Oke. Selalu Kak. Betul ya, Iya. 24 jam. Oke Kak. Nah kalau menjadi duta baca ini pastinya ada beban lah di pundak kita kan sebagai duta baca Provinsi Riau gini. Apa sih kira-kira tantangan terbesar kakak berdua dalam menjalankan peran sebagai duta baca? Mungkin dari Kak Wahyu? Memang berat. Berat. Berat ya Kak. Memang beratnya nadanya gitu ya. Iya, Kak? memang berat. Jadi Memang waktu berat. pertama kali nih H+1 saya terpilih jadi duta baca Provinsi Riau kan. Jadi saya lagi nongkrong lah di kafe gitu, lagi diskusi karena saya suka diskusi gitu kan. Diskusi. Terus ada mahasiswa yang ikut di diskusi itu. Nah, Oke, jadi dia bilang kayak gini. Saya nggak setuju ada duta baca, tanya kan. Oh, Wow. langsung menarik ya di depan pemenang langsung. satu ya. Iya. Saya nggak setuju ada duta baca karena itu buang-buang anggaran kata dia gitu. Oke. Oke. Di situ saya diam aja dan saya melihat refleksi masyarakat atau bahkan itu mahasiswa kan yang merasa bahwa event ini, duta-dutaan ini tuh nggak ada gunanya gitu.
salah satu kenapa itu juga yang saya sampaikan ke dia waktu itu di ruang diskusi itu. Kenapa kamu sebagai mahasiswa bisa bicara frontal tapi nggak berani ambil action gitu? Benar, Betul, benar, betul. benar, Gitu. benar. Contohnya nih, dia cerita kalau dia mau bikin acara tapi nggak bisa dia nembus bikin acara di Suman HS. Saya bilang itulah fungsinya, salah satunya kita itu membuka diri. Kalau kita punya link ke atas, otomatis pasti kita bisa buat acara. Orang saya bikin acara bisa, gitu Iya, kan. betul, Jadi betul. saya ingin, ya pasti berat karena orang memikirnya membayangkannya seorang duta baca ini apa yang bisa dia lakukan untuk Riau ini, gitu kan. Mungkin langkah saya juga akan tidak lancar gitu. Tapi saya berusaha semaksimal mungkin untuk ini bukan hanya sekedar ajang duta-dutaan, Iya. tapi membawa dan mengajak teman-teman itu untuk membaca. Buktinya waktu mereka punya kegiatan, jadi kan banyak nih buklab kan. Di Iya. Pekanbaru nih betul. banyak loh Banyak buklab-buklab. banget. Nah, jadi saya datang ke sana. Tapi saya bilang ini bukan karena titel duta baca ya, tapi karena saya pengen aja gitu. Jadi dia bilangnya, kasih dong Kak saran katanya gitu kan. Langsung ya Kak? Iya langsung. Saya bilang gini, saya sebagai duta tuh bukan untuk mengkritik orang, tapi saya ingin membersamai. Buktinya kalian ada book club, saya membersamai. Kita baca bareng 15 menit diskusi, saya ikut di situ gitu. Dan saya ingin membuktikan bahwa seorang duta itu bukan titel. Mereka itu membersamai. Karena Benar. selama ini mungkin yang mereka lihat duta itu hanya setelah dipasangkan selempang udah habis ceritanya. Selesai Sangat gitu, iya, benar betul, sekali ya betul. Kak. Waktu habis. Kalau dari Kak Zara sendiri gimana? Oke, untuk yang beratnya ya. Iya, berat. Iya, Jadi beratnya nih dulu. Oke, kalau saya pribadi ini sempat ditanya sama juri juga. Anda kan pegawai swasta, gimana caranya meluangkan waktu katanya gitu untuk duta baca. Dan akhirnya saya menjawab, ya pokoknya saya jawab kan saya sebisa mungkin meluangkan waktu saya. Kalau memang bisa saya tentu hadir. Misal di acara podcast ini juga. Sebenarnya setelah ini saya kerja. Oke. Tapi saya luangkan waktu. Kenapa? Karena saya merasa ini cara saya melepaskan diri, mengekspresikan diri dan menunjukkan cinta saya pada literasi dan minat Oke, baca. keren gitu. Sangat menarik ya, banget teman-teman. sih. Oke, ini salah satu bukti ya teman-teman bahwa duta baca ini bukan hanya gelar, Iya, tapi memang benar sekali. aksi yang langsung ditunjukkan Amin ya. amin. Memang betul-betul aksi, meluangkan waktu untuk datang ke sini untuk berbagi cerita, pengalaman kepada teman-teman semua yang nonton nih. Kita kan dapat mengetahui nih Kak, kalau zaman sekarang apa-apa serba gadget karena udah era digitalnya ya kan Kak. Nah, gimana nih Kak, bagaimana Kakak menjangkau generasi muda yang semakin digital untuk membaca buku? Yang seperti bilang Kak Zara tadi untuk ngepegang buku aja mereka udah ngira yang culun atau ini sebagainya. Boleh tanggapan dari Kak Wahyu dulu? Salah satunya ya dari sosmed. Iya, Karena mereka sosmed. apa-apa sosmed kan. Sosmed Iya. ya. Gitu. Jadi salah satunya mereka terpantik untuk membuka buku dan mencari tahu tentang sesuatu itu kan dari sosmed. Betul. Iya, benar. Dimulai dari hook apa yang sedang mereka butuhkan. Dari Nah, FOMO juga kan Kak pertama kalinya mungkin. FOMO bisa juga. Ikut-ikutan seperti Karena itu. gini, kita mengklik sesuatu itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Misalnya kayak Surya lagi galau apa gitu ya kan. Kok tahu nih Kak lagi galau? Langsung cari Lagi hook galau ya. gitu. Ya, jadi mengajak remaja itu yang ada di sosmed itu, wah ini ada loh jawaban dari kegalauan kalian itu ada loh di buku nih jawabannya. Betul. Gitu. Iya. Nah, lebih ini lagi, lebih terbukti lagi loh jawaban di sini gitu. Nah, dari situ dari sosial media kalau untuk anak-anak remaja. Iya. Mm-mm. Dari Kak Dan- Zara gimana nih? Oh benar banget dari medsos. Makanya saya juga kan dari sini juga udah bikin konten juga kan beberapa terkait buku dan saya nangkepnya memang untuk netizen atau anak remaja zaman sekarang ini mereka itu gampang tertarik baca buku. Kenapa? Mungkin difoto dulu nih potongannya, mungkin ada quotes yang relate gitu atau ada premisnya menarik gitu. Nah, itu langsung berbondong-bondong itu FOMO langsung baca gitu. Benar, Misalnya kayak novel-novel yang diadaptasi dari fanfiction gitu ya atau juga sekarang ini kan lagi hits novelnya Brian Krishna ya, yang Porsi Mie Ayam Sebelum Mati. Itu kan kenapa bisa sampai booming itu banget kan karena kutipannya berseliweran di TikTok Iya, gitu. benar. Betul. Dan memang gitu sih. Jadi memang kita ini berusaha memaparkan terkait buku ya di medsos dan
dilihat dulu medsosnya yang mana sih yang rame remaja, ya memang TikTok dan Reels Instagram gitu Iya, sih. betul. Berarti memang pengaruh media sosial ini sangat besar ya terhadap minat Sangat. baca. Jadi memang kita bagaimana caranya memanfaatkan media sosial ini tadi dalam merealisasikan literasi tadi gitu ya. Bener. Nah Kak, kita masuk nih kepada refleksi dan pesan inspiratif nih untuk teman-teman semua yang menonton siniar kita nih. Apa sih kira-kira pelajaran hidup yang paling berharga dari kakak berdua mengenai perjalanan literasi sampai pada titik saat ini menjadi seorang duta baca? Mungkin dari Kak Zahra dulu? Apa ya nih hal yang inspiratif gitu ya terkait Iya. literasi. Palingan everything you need will find you ya. Apapun yang kamu butuhkan akan menemukanmu sebenarnya. Karena awalnya juga saya menjadi seorang runner up duta baca ini juga berliku. Awalnya saya dulu kerja di tempat yang kurang sesuai dengan saya. Setelah itu saya akhirnya pindah kerja ke Gramedia, dan akhirnya di Gramedia akhirnya saya mendapatkan pengalaman literasi dan tergerak jadi duta baca gitu kan. Jadi memang kadang jalannya itu menyedihkan ya, awalnya kayak ih kenapa sih aku zonk nih dapat kerjaan, kenapa aku gini, tapi akhirnya ternyata setelah saya selesai kerja di tempat lama, saya malah dapat tawaran di Gramedia gitu kan, yang sesuai dengan minat baca saya, dengan yang saya pedulikan. Jadi memang percaya aja sama apa yang akan ada di depan. Pokoknya apa yang kalian butuhkan itu pasti datang kok ke kalian, kalau memang ditakdirkan untuk kalian, kira-kira begitu. Iya, Aduh luar bijak banget. biasa sekali. Keren sekali. Bisa nih. dipotong nih untuk TikTok nih. Iya, betul. Kata-kata Kak Oke. Zahra ya. Kata-kata hari ini katanya. Iya. Kalau dari Kak Wahyu sendiri? Kalau dari Kak Wahyu ya, refleksi literasi itu menurut saya buku itu teman hidup. Oke, teman Ya. hidup. Karena ketika kita nggak tahu mau tanya ke siapa, kita nggak tahu mau cerita ke siapa, kita butuh teman yang nggak ngejudge, bukulah salah Iya. satu teman hidup yang akan seperti itu. Oke. Itu. Jadi itu sih. Dan memang menjadi perjalanan hidup saya seperti itu. Misalnya nih saya lagi butuh sesuatu support gitu kan. Kalau kita cerita ke teman, belum tentu cerita itu nggak keluar kemana-mana. Betul Betul. sekali. Terus dan belum tentu kita dapat solusi juga. Iya. Mereka cuma bisa sabar ya gitu. Heeh. Tapi kalau dengan buku, saya coba di hidup saya itu seperti ini. Saya pikirkan kenapa seperti ini. Apa poin-poinnya. Nah poin-poin itu yang saya cari jawabannya. Tuh, nanti kayak contoh nih, Surya umurnya berapa? 19 tahun. 19 tahun. Nanti di usia 25 Surya akan menemukan sebuah fase yang namanya quarter life crisis. Iya. Nah, Wow. di umur 25 tahun tuh kita akan mulai mempertanyakan eksistensi diri. Aku Oke. nih mau kemana ya? Betul. Aku nih apa Waduh, berat ya, ya? Kak? Mau dibawa kemana ya? Gitu. Mau dibawa kemana? Kemana? Jadi fase quarter life crisis itu saya jalani dan saya lewati dengan buku. Jadi di sana saya mendalami diri saya sendiri, saya menemukan nggak ada yang ngejudge, menelanjangi diri sendiri gitu kan. Wahyu itu seperti ini. Oh, apa yang saya butuhkan untuk melewati fase ini? Nanti akan banyak jawaban-jawaban dari buku. Kayak contohnya saya menemukan, oh ternyata untuk finansial, untuk anak usia 25 tahun yang mulai kerja itu butuh literasi finansial. Ini bukunya gitu kan. Sangat benar. Untuk kita yang akan menempuh jarak itu, usia itu 25 tahun, di mana teman kita tuh udah mulai sedikit, udah mulai nikah, nanti akan ada motivasi dari buku yang mengatakan bahwa nggak apa-apa, ya kan, jangan membandingkan diri dengan orang Benar. lain. Betul. Nah jadi saya tumbuh dan saya menyadari kebijaksanaan dalam hidup itu bisa didapat dari buku. Jadi makanya saya mengatakan bahwa buku itu adalah teman hidup. Luar biasa Luar sekali biasa ya, ya teman-teman. memang. Wah, Yang nggak pernah refleksinya. julid ya. Karena dia nggak bisa ngomong ya, Kak. Iya, dia Iya. Emang luar biasa Boleh ya. ikut nambahin nggak? Boleh. Boleh dong. Iya, bener sih kata Kak Wahyu ya, kan buku itu adalah teman sejati gitu Iya, ya. Dan benar. juga saat saya kerja di Gramedia nih, saya menemukan ternyata jenis buku tuh ada banyak. Bahkan departemennya tuh ada 25 departemen buku di Wah. Gramedia. Oke. Jadi sebenarnya mustahil gak ada satupun yang bikin seseorang tuh gak jatuh cinta pada membaca. Betul gitu. sekali. Kalau kata Najwa Shihab kan, temukan buku itu dan mari jatuh cinta. Iya. Keren ya, Berarti teman-teman. memang ya teman-teman, kita harus mulai dengan satu langkah kecil dulu ya. Iya. Dengan satu langkah kecil, yaitu tadi kayak dibilang dilihat dulu. Iya, Lihat lihat dulu. konten kami dulu. Iya, boleh lihat konten-kontennya dulu. Nanti dari situ mungkin akan timbul benih-benih cinta Iya. gitu ya. Oke. Ini Kak,
kita kan banyak nih teman-teman yang nonton di rumah. Gimana nih Kak tanggapan Kakak jika Kakak bisa berbicara langsung ke remaja Riau yang sedang mencari arah mungkin bisa dibilang nih. Apa pesan yang pengen Kakak sampaikan ke teman-teman semua? Iya. Cari arah ya. Ya, Iya, pesan apa nih yang pengen Kakak Iya. sampaikan banget nih iya kayak sekiranya? sebenarnya kayak sama kayak tadi sih, kayak gak usah terlalu khawatir karena sebenarnya jalannya itu ya bakal sesuai Ada aja gitu ya, kok, Kak? bakal ada aja kok. Kalau prinsip saya pribadi waktu saya sempat sulit juga waktu itu saya lagi cari kerja juga kan baru lulus. Saya kan cari jalan. Kalau gak ada jalannya, saya paksa aspal sendiri gitu. Wah, Gitu. Dibuat jalan yang baru gitu ya. dibuat jalan Iya, baru iya, ya Kak? jalannya. Diperbaiki Biasa. juga ya? Kalau nggak ada Iya. buat, kalau misalnya ada hambatan ya saya lewatin aja gitu Oke, sih. oke, Memang luar untuk biasa. remaja-remaja mungkin ayo kita tingkatkan terus apa namanya eh apa ya Minat bahasa baca Inggrisnya, buku juga bisa minat kan, Kak? bacanya benar dan juga kayak ketahanan gitu loh, kayak untuk Oke. menghadapi tantangan karena benar juga kan seperti kata Kak Wahyu kan setiap masalah itu ada solusinya di buku gitu. Mm-mm. Jadi banyaklah membaca dan tetaplah bertahan gitu Iya. sih. Oke. Kalau untuk Kak Kalau Wahyu? dari Kak Wahyu nih, buat teman-teman yang lagi pusing dengan arah Dengar ya hidupnya. teman-teman. Iya, dengar. Gitu kan? Dengar Iya. kan? Yang lagi pusing nih. Yang pertama, coba evaluasi perjalanan hidupnya. Evaluasi perjalanan hidupnya apa yang paling mencolok dari hidupnya itu. Selanjutnya evaluasi dan cari apa yang sebenarnya dicari dalam hidup ini. Iya, Oke. benar. Kamu itu mau apa sebenarnya Mau di hidup apa? ini? Tuh. Ada yang namanya ikigai, boleh itu juga yang dijadikan apa namanya standar. Nah, hobinya apa, passionnya apa yang bisa mendapatkan uang, apa yang bisa disupport dari itu, gitu. Dan itu semua nggak bisa didapatkan dari 30 detik TikTok, nggak bisa didapatkan dari 30 detik Reels Instagram, dari 30 detik short YouTube. Itu bisa didapatkan dari banyaknya buku yang kamu baca dan kamu bisa mengambil masing-masing intisari dari buku itu. Iya, Dan benar. dicocokkan dengan diri kamu. Karena nggak akan pernah ada satu buku yang cocok dengan satu orang. Iya. Iya. Nah, kita bisa dapatkan satu insight itu setelah kita banyak membandingkan buku. Soalnya di buku ini dia katakan A, di buku ini dia katakan B, yang di buku ini katakan C. Apa yang cocok dengan diri kamu gitu. Nah, jadi mulai sekarang jadikanlah buku itu sebagai teman hidup. Teman Kalau hidup. ngerasa nggak punya teman, cari aja buku. Dia akan memberikan kamu arahan. Iya, Mm-mm. benar tuh teman-teman. Oke, sangat luar biasa ya teman-teman. Memang narasumber kita Keren hari ini kita sekali. sangat luar biasa. Sangat bersyukur bisa kedatangan narasumber kita ada Kak Wahyu dan Kak Azahra. Memang banyak sekali pengalaman hidup yang dapat kita contoh dan kita pelajari dari dua narasumber kita ini. Sangat seru ya, Sangat sampai seru nggak terasa. ya, nggak terasa Udah sudah di 10 jam penghujung ya. waktu. Sudah di penghujung di waktu. penghujung Kami banyak waktu. mengucapkan terima kasih Iya. untuk Kak Wahyu dan Kak Zahra Kami yang juga sudah terima kasih sudah Iya. diundang Iya, ke podcast ini. mesempatkan waktunya di tengah kesibukan Iya, benar pekerjaan sekali. untuk membangun bagaimana literasi di Indonesia terutamanya semakin maju terus. Ya teman-teman, jangan lupa untuk saksikan terus episode selanjutnya di podcast kita, podcast literasi, karena akan banyak sekali narasumber-narasumber luar biasa yang akan kita undang di dalam podcast kita ini, pastinya akan menginspirasi teman-teman semuanya yang menonton. Jangan Benar lupa sekali. untuk like, komen, dan subscribe ya YouTube kita di Gurindam 12 dan mungkin boleh follow juga nih IG dari Iya, boleh Kak nih, Wahyu Kak. dan Kak Oke, Zara. sama Boleh apa? Sosial medianya silahkan Kak Ah, ah. dibilang ke Oke. teman-teman semuanya. Instagram dan TikTok saya zara.risanda. Jangan lupa ya, teman-teman. Jangan di Ikuti. follow. Instagram saya Wahyu Abla. Oke. ABLA, Wahyu ABLA. Silakan Oke, di-follow. sangat luar biasa. Terima kasih Kak sekali lagi. Semoga ada umur yang panjang supaya kita bisa bertemu lagi di lain Amin. waktu Amin. untuk berdiskusi mungkin mengenai literasi seperti Siap. itu. Mungkin sekian teman-teman podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sampai jumpa semuanya. Dadah. Oke, hore.